Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Purnama, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri Panggegean, Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif mengenai penerapan segitiga restitusi. Sebenarnya apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses menciptakan kondisi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kalimat-kalimat pada tahapan menstabilkan identitas, misalkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, dan lain sebagainya. Tahapan yang kedua dalam segitiga restitusi yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan pada prinsip perilaku manusia berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seorang guru akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kemudian mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan murid. Contoh kalimat-kalimat pada tahapan validasi tindakan yang salah, misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tahapan yang ketiga dalam segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan. Pada tahap ini, peserta didik akan diberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna mengenai keyakinan yang telah disepakati untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Dalam tahap ini, bertujuan agar peserta didik mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Contoh kalimat-kalimat pada tahap menanyakan keyakinan. Misalkan, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Contoh kasus penerapan segitiga restitusi di sekolah saya. Kasus yang pertama, Amanda kesal dengan temannya yang tidak melaksanakan piket kebersihan kelas. Hanya dia sendiri yang melaksanakannya, sehingga dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Berikut ini video tentang mengenai kasus yang pertama. Permisi, Pak. Silakan masuk, Amanda. Ya, Pak. Bagaimana keadaannya, Amanda? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat? Sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Boleh Bapak minta waktunya sedikit? Boleh, Pak. Iya. Ini Bapak tadi ada dengar dari ketua kelas. Ada kejadian tadi pagi mengenai Amanda dengan Suhaimi. Ada, Pak. Boleh ceritakan kepada Bapak? Boleh, Pak. Tadi pagi, Pak, saya sangat marah sama Suhaimi, Pak. Karena dia tidak mau mengerjakan piket kelas, Pak. Cuma sendiri saya yang mengerjakannya, Pak. Oh, jadi tadi pagi Amanda marah-marah dengan Suhaimi? Iya, Pak. Iya, karena Dia tidak mau mengerjakan piket kebersihan kelas, Pak. Oh, tidak mau dia mengerjakan piketnya ya? Iya, Pak. Jadi Amanda sendiri? Iya, Pak. Jadi
kalau Amanda marah, Bapak paham ya. Kondisi Amanda yang mengerjakan tugas pikir kebersihan sendiri, dia tidak mau mengerjakan. Bapak mengerti perasaan Amanda. Pasti semua orang pernah marah di posisi Amanda ya. Bapak bahkan juga pernah marah ketika Bapak mengerjakan tugas seharusnya itu tugas bersama, tapi Bapak kerjakan sendiri. Nah, Bapak paham itu ya dengan kondisi Amanda. Itu hal yang wajar ya kalau kita marah dengan kondisi seperti itu. Terus kira-kira apa yang Amanda lakukan sama Suhaimi? Saya tadi marah-marah sama Suhaimi Pak, sampai tadi saya memukul meja dengan keras Pak. Sampai memukul meja? Iya Pak. Nah terus? Tapi dia tetap nggak mau mengerjakan piket kebersihan Pak. Oh iya? Iya Pak. Amanda saking marahnya sampai memukul meja? Iya Pak. Iya. Nah, Bapak paham tuh karena saking marahnya tadi ya? Iya Pak. Kesal sama si Suhaimi. Baik Amanda, Bapak yakin Amanda melakukan itu marah sampai memukul meja pasti punya alasan. Iya Pak. Ya. Kira-kira apa alasan Amanda? Setiap piket itu Pak, si Suhaimi nggak mau membantu saya Pak. Saya bilang pun untuk piket Pak nggak mau dia Pak. Malah dia malah balik marah sama saya Pak. Jadi memukul meja karena dia balik marah Iya, Pak. kepada Amanda. Iya Pak. Terus kira-kira menurut Amanda memukul meja itu hal yang baik atau tidak nak? Tidak Pak. Salah atau tidak? Salah Pak. Salah ya. Iya Pak. Seharusnya ada sikap yang lebih Lebih baik. baik lagi ya. Kalau begitu Bapak mau menanya nih. Kita kan kemarin sudah membuat keyakinan kelas ya. Iya Pak. Menurut Amanda, keyakinan kelas mana yang tidak Amanda laksanakan atau Amanda langgar? Menghargai dan menghormati orang lain Pak. Iya, tidak menghormati dan menghargai orang Orang lain. lain. Dengan Amanda memukul meja, teman-teman pasti terganggu. Pak. Selain itu keyakinan apa lagi yang Amanda langgar? Menjaga fasilitas sekolah Pak. Iya, ini adalah fasilitas sekolah untuk kita belajar kan. Iya Pak. Kalau Amanda mukul meja tadi, bisa saja nanti fasilitas sekolah menjadi rusak Iya. dan tidak bisa dipakai oleh siswa yang lainnya ya. Jadi kalau Amanda sudah tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, kira-kira kedepannya Amanda bisa nggak masalah ini kita perbaiki? Bisa Pak. Dengan cara apa nak? Lebih sabar menghadapi siswa ini Pak. Lebih sabar dalam menghadapi siswa ini lagi. Mengontrol emosi Pak. Iya, bisa mengontrol Emosi. emosi. Kalau kita marah tadi Bapak sampaikan marah itu hal yang biasa, hal yang wajar. Tapi kita harus bisa mengontrol emosi. Jangan sampai kita mengganggu orang lain, merusak fasilitas yang ada ya. Iya Pak. Nah, jadi kedepannya bisa diperbaiki. Bisa Pak. Oke, nah, dengan cara tadi apa? Lebih sabar menghadapi Suhaimi Pak dan mengontrol emosi Pak. Iya, kalau nanti Suhaimi kira-kira berbuat seperti itu lagi, apa kira-kira yang Amanda lakukan? Melaporkan kepada guru atau wali kelas. Iya, laporkan kepada guru atau wali kelas ya. Nah, Pak. baik Amanda, kira-kira ada lagi mau kita sampaikan? Nggak ada lagi Pak. Nggak ada lagi ya. Nah, Bapak yakin sama Amanda, suatu saat Amanda bisa berubah ke arah yang positif lagi ya, bisa menahan emosi, bisa menahan amarah. Baik Amanda, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Bapak berharap Amanda bisa berubah ya, Iya Pak. kemudian kedepannya bisa mengontrol emosi lagi ya. Iya Pak. Ini pelajaran apa? Agama Islam. Agama. Ada belajar di kelas? Ada Pak. Oke, kalau begitu Amanda boleh balik ke kelas. Semoga Amanda bisa berubah ya. Ya Pak. Permisi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Amanatul Manggar dari kelas 81. Saya tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Purnama dengan permasalahan saya tadi di kelas. Saya kira tadi Pak Purnama marah kepada saya. Ternyata Pak Purnama membimbing saya dengan lebih baik. Dan saya berjanji akan lebih baik ke depannya
mengontrol emosi dan amarah saya. Terima kasih untuk Pak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kasus yang kedua. Rahmat seringkali terlambat datang ke sekolah, sehingga di beberapa mata pelajaran, Rahmat banyak tertinggal materi pelajaran. Berikut ini video mengenai kasus yang kedua. Oke, silakan masuk Rahmat. Nah, bagaimana kabarnya Rahmat hari ini? Baik Pak, Sehat? sehat Pak. Alhamdulillah. Kira-kira Rahmat tahu nggak kenapa alasan Rahmat Bapak panggil ke ruangan ini? Tahu Pak, Kenapa Rahmat? terlambat datang ke sekolah Pak. Terlambat datang ke sekolah. Iya. Rahmat melakukan kesalahan. Iya Pak, Seharusnya datangnya jam berapa Rahmat? jam 7 Pak, Jam 7. Rahmat datangnya jam berapa tadi? jam 7.20 Pak. Jam 7.20. Jadi terlambat berapa menit Rahmat? 20 menit Pak. 20 menit. Rahmat hari ini melakukan kesalahan. Nggak apa-apa Rahmat ya, karena manusia itu pasti dia terlepas dengan kesalahan. Bapak juga pernah berbuat kesalahan, orang lain juga pernah berbuat kesalahan ya. Hal wajar sebagai manusia biasa kita membuat kesalahan. Namun Bapak mau nanya sama Rahmat, kenapa alasan Rahmat tadi terlambat nak? Terlambat bangun Pak. Terlambat Bangun. Jam berapa bangunnya Rahmat? Jam 7 Pak. Jam 7. Kok bisa sampai bangunnya jam 7? Kenapa bangunnya jam 7 Rahmat? Karena begadang Pak. Begadang? Begadang apa ini tuh? Main handphone Pak. Main handphone sampai jam berapa? Jam 11 malam Pak. Jam 11 malam? Ya. Itu salah nggak menurut Rahmat? Salah Pak. Salah ya. Kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas kan? Ya. Kira-kira keyakinan kelas apa di situ Rahmat? Disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan Tanggung tanggung jawab. jawab. Seharusnya sebagai pelajar, sebagai murid harus punya rasa tanggung jawab ya. Ya. Kalau masuk jam 7 ya datangnya kalau bisa setengah 7 ya. Ya. Jangan jam 7.20. Kemudian keyakinan apa lagi itu Rahmat? Tadi tanggung jawab, kemudian disiplin ya. Jadi Rahmat sudah tahu kesalahannya, sudah tahu keyakinan apa yang harus diperbaiki. Kira-kira apa nanti kedepannya Rahmat lakukan supaya tidak terlambat lagi? Membuat alarm dan menyuruh orang tua untuk membangunkan. Iya ya, supaya tidak terlambat, supaya kita bisa memperbaiki masalah ini. Rahmat untuk besok harus memasang alarm ya, atau meminta tolong sama orang tua membangunkan Rahmat lebih cepat ya. Ya. Kemudian apa lagi kira-kira yang harus diperbaiki? Tidur lebih awal. Tidur lebih awal. Nggak perlu bermain handphone sampai malam ya. Bisa dilaksanakan itu Rahmat? Bisa Pak. Bisa diperbaiki nak? Bisa Pak. Oke, kalau begitu ini ada pelajaran apa di kelas? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Oke, sampai di sini saja. Bapak yakin Rahmat bisa berubah ya, dengan cara-cara yang tadi Rahmat sampaikan ke Bapak. Oke Rahmat, boleh ke kelasnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Fadil Bruto, kelas 82. Tadi saya sudah berbicara dengan Pak Purnama tentang kesalahan saya terlambat datang ke sekolah. Saya pikir Pak Purnama marah kepada saya. Ternyata Pak Purnama memberikan solusi dan bimbingan untuk datang tepat waktu dan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.